Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranidia Pratiwi Sarjana Pendidikan. Baik, di sini saya mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan kelas A Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Dede Suratman MSI selaku dosen pengampu pemrograman komputer pembelajaran. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester di mana menggunakan video aplikasi Camtasia. Nah, di mana aplikasi Camtasia di sini dia itu lengkap banget ya. Bisa mengedit video dan juga merecord. Contohnya seperti saya ini merecord aplikasi saat kita desktop layar komputer kita. Nah, tapi sekarang saya akan membuat tutorial di mana saya akan membuat tutorial uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya di sini. Nah, di mana mengapa saya ingin memberikan tutorial uji validitas dan uji reliabilitas? Bentar, loading lagi nunggu. Nah, uji validitas di sini supaya kita mengetahui apakah penelitian kita itu valid atau reliable untuk mengambil dari data responden. Jadi sebelumnya kita menganalisis dan mengolah data ini. Terlebih dahulu harus melakukan uji validitas dan reliabilitas dari item-item pertanyaan pada kuesioner yang kita punya. Untuk mengetahui apakah responden kita ini sudah valid atau reliable atau belum, di sini sebelumnya saya akan menampilkan sedikit penjelasan terkait dengan validasi isi butir soal person product woman. Bentar, kita tunggu sebentar. Aplikasi Camtasia-nya ya yang udah terbuka tadi ini baru kebuka. Kita langsung buka dulu di Word-nya. Nah, saya sudah sedikit memberikan penjelasan terkait dengan kesimpulan dari SPSS tentang uji validitas. Nah, uji validitas yang berguna untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner yang digunakan untuk peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden, di mana ada dasar pengambilan keputusan uji validitas person. Nah, di mana jika R hitung lebih dari R tabel maka valid, jika R hitung kurang dari R tabel maka tidak valid. Kita langsung saja langkah-langkah untuk menghitung uji validitas. Kita balik lagi ke SPSS. Kita menghitung apakah item-item pertanyaan di sini valid atau tidak. Bentar, saya geser dulu. Nah, di mana kita klik analyze. Nah, kemudian kita udah klik analyze, kemudian kita klik correlation, kemudian kita klik bivariance. Bentar. Nah, kita tunggu sebentar. Ini uji validitas ya, dimana kita tinggal memindahkan item 17 pertanyaan di sini. Nah, ini yang respondennya saja. Ini kita nggak usah. Kemudian kita turunkan untuk nilai min. Untuk nilai total kita wajib memasukkan ke variabel. Nah, kita tunggu di mana untuk di collection conventions-nya kita klik person dan kita klik details untuk menghitung uji validitas. Kita tunggu supaya kita mengetahui apakah responden dari SPSS di sini valid atau tidak. Nah, kita tunggu sebentar. Di mana ada tabel correlation, ada 17 pertanyaan yang kita lihat. Nah, kita langsung saja nih kita perbesar, kita zoomkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel correlation. Di tabel pertama ada nilai person, nilai signifikasi 2 tails, nilai n, dan person correlation juga ya. Dari 3 tabel, masing-masing satu tabel ini ada 3. Nah, kita langsung saja. Di sini ada jumlah responden. Kita langsung saja geser ke sebelah untuk membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, kita lihat di sini, nah di 0,637, terus 0,00 dan 0,127. Kalau kita lihat di ujung nilai total di sini, item nomor 1 di sini bahwa dari nilainya berarti kurang dari 0,05. Kita balik lagi ke tabel. Sebentar, saya pindahkan. Saya ada letter tabelnya. Nah, di sini 125 itu 127 dikurang 100 nih ya. Jika R tabel dilihat dari jumlah of n kurang pada signifikasi 5%, maka n sama dengan 127, df-nya 227 dikurang 2, maka hasilnya 125, maka dimana rumusannya adalah M atau
jumlah dari responden 17 tadi sampai dikurang dengan 2, maka hasilnya 125. Di sini kita bisa melihat dari tabel tabelnya 125. Di sini nilai signifikasinya nih yang kedua ya, 0,1743. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Jadi tabel dari 0,05, maka dari nilai 125 maka hasilnya 1071743. Nah, kita langsung saja nih, jika memang secara satu persatu kita langsung saja menganalisis kebalikan ini secara satu persatu. Nah, kita langsung aja buka. Bentar. Kita tunggu di sini. Kita buka outputnya. Nah, ini udah saya cek tadi sebelumnya, saya juga udah menghitung uji validitas, terus saya uji lagi bahwa dari item 1 sampai 17 di sini bersifat valid. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu kurang dari 0,05. Nah, kayak yang nomor 2 ya, 0,681, terus juga ini valid. Terus di nomor 3 juga kita bisa lihat 0,591, ini juga lebih. Nah, kita juga secara cepat ya sudah saya koreksi juga satu persatu, 591, 652, 750, 556. Nah, ini sampai 17 item pertanyaan bahwa kuesioner di sini berdasarkan R hitung dan R tabel, kesemuanya memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Maka dinyatakan item-item dari 17 pertanyaan di sini semuanya valid. Nah, itu dasar mau mengambil keputusan yang pertama. Dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu kita melihat dari nilai signifikasinya, apakah nilai signifikasinya itu 0,05. Maka kalau kurang dari 0,05, maka kolom semua itu berarti valid. Nah, kita lihat tuh 0,00 ya, berarti kurang dari 0,05 berarti valid. Nah, kita bisa lihat saja di baris yang kedua udah lengkap dari 0,005 ini 0,00 ya, 0,00 berarti semuanya valid. Sebentar. Nah, jadi dari item 1 sampai 17 di sini pertanyaan ini semuanya memiliki nilai signifikasi 0,00. Maka nilai signifikasinya itu lebih dari kurang dari 0,05 maka dinyatakan berdasarkan nilai signifikasi. Nah, berarti itu valid. Nah, ini saya udah buat catatan di sini. Bentar. Nah, nilai 0,05 kalau kurang berarti itu valid ya. Nah, kesimpulannya dari 17 butir item pertanyaan pada kuesioner digital literasi berdasarkan validitas produk Women, dinyatakan keseluruhan item bersifat valid. Maka setiap butir pernyataan dapat mengukur konstruk atau variabel digital literasi secara akurat. Artinya, item-item pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur digital literasi. Nah, kita langsung saja, karena kita sudah mengetahui ini, kita menghitung reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitas, kita buka lagi SPSS-nya. Di mana uji reliabilitas ini mengetahui bagaimana kita ini ketika data tersebut ini digunakan kembali dan berulang kali, apakah hasilnya itu bakal tetap sama atau tidak. Nah, kita langsung saja dari item-item pertanyaan di sini, apakah sudah reliable atau belum. Nah, uji reliabilitas di sini melihat kuesioner tersebut jadi konsisten nggak kalau kita mengukur kembali gitu loh dengan kuesioner ini secara berulang, terus seperti itu ya. Kita langsung saja kalau mau uji reliabilitas, kita klik analyze, kemudian kita klik skala, kemudian kita klik reliabilitas analisis. Kita tunggu sebentar. Nah, kita pindahkan 17 item pertanyaan. Nah, ini dari 17. Kita tidak memasukkan nilai total ya, karena sebelumnya kita sudah menghitung reliabilitas. Kalau reliabilitas kita hanya menghitung instrumennya saja, 17 pertanyaannya yang udah dihitung, yang sudah ada kodenya ya. Nah, ini langsung saja kemudian kita ke sini. Nah, jangan lupa untuk modelnya kita tulis alpha, kemudian kita klik OK.
Nah, langsung muncul uji reliabilitasnya di sini. Nah, kita bertujuan melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Nah, di mana di sini kita bisa lihat di tabel reliabilitas, kita lihat untuk nilai validnya 127 dan kita akan melihat yaitu nilai Crohn's-Benz alpha di sini 90,902. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Nah, di sini saya sudah mengambil keputusan uji reliabilitas. Ini di lembar kedua sudah saya catat. Nah, reliabilitas Crohn's-Benz alpha, uji reliabilitas di sini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengaturan dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Nah, Crohn's alpha di sini kan kita bisa lihat tadi bahwa ini menurut dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Crohn's alpha menurut Ratna Sujarwar tahun 2014 teorinya, dan saya ambil kuesioner dikatakan reliable jika nilai Crohn's-Benz alpha lebih dari 0,6. Semakin menuju ke 1 menunjukkan reliabilitas yang lebih tinggi gitu. Nah, Crohn's-Benz alpha tadi kan 0,902, maka 0,902 berarti artinya reliable karena dia dari 0,06. Artinya item kuesioner yang memiliki keterkaitan yang baik satu sama lain sehingga menghasilkan jawaban yang konsisten saat diisi oleh responden. Maka kuesioner digital literasi ini mampu menghasilkan data yang konsisten dalam penelitian. Nah, jadi kita bisa lihat ya outputnya untuk skala literasi berarti memiliki hasil yang valid untuk uji reliable-nya dari 17 item butir pertanyaan yang menginterpretasikan digital literasi dari data yang saya analisis. Nah, sekian uji reliabilitas dan uji validitas yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuhu, selesai.